Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda pemirsa dalam PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah pemirsa, semoga hari ini kita menjadi semakin waspada tentunya dan berhati-hati pastinya. Karena memang mungkin sudah ada beberapa pelonggaran dari peraturan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Tapi semoga pelonggaran ini kemudian tidak membuat kita lalai ya pemirsa, untuk tetap terus waspada, menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Nah harapannya semoga kita semua bisa segera keluar dari masa pandemi ini pemirsa. Mengingat tentunya memang jumlah orang yang kemudian menderita COVID-19 ini juga tak kunjung menurun begitu. Tapi tentunya dengan kondisi ini pun bukan berarti kita menjadi lemah dan akhirnya membuat kondisi imun kita menjadi buruk juga. Tapi tetap positive thinking, berpikir yang baik, semoga kita semua terhindar dan lepas keluar dari masa pandemi. Nah pemirsa, kali ini saya akan berbagi kembali untuk merefresh lagi tentunya agar kita kembali mengingat bahwa sebenarnya COVID-19 itu ada atau enggak sih gitu kan. Kok lama sekali? Nah sebenarnya memang itu ada pemirsa. Untuk itu kita diwajibkan untuk berhati-hati. Tapi sejauh mana kemudian ketika kita sudah berhati-hati dan masih juga harus tetap mendapatkan nikmat terkena COVID-19 tersebut. Tentunya dengan penanganan yang baik, insya Allah kita pun bisa kembali normal lagi. Seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu survivor nih ya, yang berhasil kemudian keluar dari permasalahan COVID-19 tersebut. Seperti apa? Aku akan undang narasumber kali ini, yaitu adalah Bapak Ridho Azlam Ambo Ase. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Alhamdulillah. Karena hari ini aku mau ngobrol nih Pak Ridho terkait dengan bagaimana kemudian ketika Pak Ridho adalah seorang yang kemarin sempat terkena COVID-19 begitu ya. Dan bagaimana bisa tetap produktif dalam masa isolasi. Dan tentunya kita juga penasaran Pak Ridho, bagaimana penanganan COVID-19 di Wisma Atlet. Nah, tapi sebelumnya saya ingin pastikan terlebih dahulu, saat ini bagaimana kondisi Bapak Ridho? Alhamdulillah kondisi saya dan keluarga udah cukup membaik. Baik. Setelah purna dari perawatan di RSDC Wisma Atlet, kami melanjutkan untuk isolasi di rumah sekitar 7 hari. Kemudian di situ juga masih dipantau dan alhamdulillah semakin membaik, meskipun saya masih batuk ya, batuk keras dan kadang agak ada dahak, tapi itu katanya sih karena COVID-nya itu menyerang sebagian besar paru-paru saya di bagian dalam. Jadi agak butuh lama recovery-nya. Oke. Berarti kalau misalkan kita lihat juga ada beberapa kawan-kawan yang saat ini juga mulai banyak begitu ya pengalaman rekan-rekan yang terkena COVID-19 dan bisa lebih cepat. Mungkin saat itu juga penanganan lebih cepat atau tidak ada tadi masalah dari penyakit paru-paru bagian dalam itu ya Pak Ridho ya? Iya, karena pada hakikatnya setiap orang itu berbeda gejalanya, Mbak. Nggak bisa juga disamakan gitu. Ada yang gejalanya diare, sehingga diserang pencernaannya, ada yang diserang di pencernaan bagian bawah, ada yang epilepsi. Gitu. Jadi kalau kebetulan saya yang kena itu paru-paru gitu. Baik. Nah, Pak Ridho, ini saat itu Pak Ridho itu kemudian dinyatakan positif COVID-19. Tadi disampaikan oleh Pak Ridho juga bahwa saat ini saya dan keluarga. Nah, apakah ini juga yang terkena seluruh keluarga inti juga terkena COVID-19? Iya. Jadi COVID itu kan memang khususnya di Indonesia yang saya baca merupakan virus yang sangat mudah memaparkan dan menularkan ke orang lain. Dan kebetulan rumah kami itu tidak cocok untuk isolasi di rumah waktu itu. Jadi ketika kami swab dan saat itu Jakarta sedang tinggi-tingginya untuk jumlah spesimen swabnya, sehingga kita harus mengantri, mungkin hasilnya bisa paling lambat 2 minggu gitu. Nah, karena 2 minggu itu waktu yang lama dan isolasi, akhirnya secara tidak sengaja dan tidak kami inginkan, anak saya yang usia 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 5 bulan itu kena,
terpapar juga, istri saya juga terpapar gitu. Namun pada hakikatnya prosesnya saya dulu yang di swab dan keluar hasil, kemudian disusul oleh istri dan anak saya. Meskipun gejala yang paling berat itu saya. Oke, baik. Nah, Pak Ridho, ini kemudian juga pasti saya yakin pemirsa juga bertanya-tanya begitu ya, kenapa saat itu Pak Ridho memutuskan untuk tes swab? Apakah itu adalah sebuah keharusan atau hanya sebuah kesadaran diri ingin memeriksakan keadaan begitu? Atau sebenarnya ada gejala-gejala tertentu yang kemudian memotivasi Pak Ridho untuk langsung tes swab? Awalnya kami positive thinking saja gitu, ini hanya flu biasa gitu. Okay. Tapi ketika gejala saya makin parah, waktu itu sempat demam, sakit kepala, batuk keras dan dahak, kadang juga keluar dahak darah. Okay. Puncaknya adalah hilang indera penciuman, gitu. Indera penciuman sekaligus indera perasa atau lidah gitu. Saya nggak bisa makan, merasakan makanan dan tidak bisa mencium bau apapun, termasuk bau yang tajam seperti minyak kayu putih. Nah dari situ keluarga akhirnya menyarankan untuk swab dan tempat kerja juga menyarankan untuk swab. Kebetulan di tempat kerja, yakni di kampus itu kita punya tim gugus COVID. Okay. Di situ kami disarankan untuk melaksanakan swab di area di mana idealnya. Awalnya sih di puskesmas, namun di puskesmas itu lama ya hasilnya, sekitar 2 minggu lebih, dan akhirnya kita inisiatif swab mandiri aja. Waktu itu memang masih mahal, 1,6 juta gitu. 1,6, 1,2. Baik, masih belum disamaratakan begitu ya. Oke. Saat itu berapa lama kemudian ketika Pak Ridho mengalami flu dan juga gejala-gejala lainnya sampai akhirnya swab? Itu berarti kan masih tinggal bersama dengan keluarga, begitu ya, masih dalam tidak ada tahap isolasi karena menganggap ini adalah flu biasa atau kecapean begitu ya? Iya. Apakah jadi ketika memang ngerasa pada gejala pekan tersebut agenda saya memang cukup padat, sehingga mungkin imunitas saya agak cenderung turun dan waktu itu padahal kami itu di keluarga sangat ketat gitu protokolnya, tidak keluar kalau tidak penting, kemudian kami juga disiplin menggunakan masker. Dan ternyata alhasil kena juga, terpapar juga. Prosesnya itu anggaplah hari pertama itu batuk keras. Kemudian hari kedua itu mulai hidung tersumbat dan sesak. Hari ketiga mulai hilang bau. Baik. Tapi cepat sekali ya berarti ya. Hari pertama demam, hari kedua batuk keras, hari ketiga sembuh, tidak ada gejala apapun, sudah sehat dan bisa jalan. Hari keempat mulai lagi batuk, yang kelima baru hilang indera penciuman. Indera penciuman dan perasa. Dari hilang penciuman perasa udah itu sebagian besar udah pasti COVID, karena kita kan nggak flu waktu itu, nggak meler gitu, tapi kok nggak bisa nyium. Oke, berarti saat itu memang sudah ada feeling begitu ya, bahwa ini sepertinya ada sesuatu yang berbeda gitu dari kondisi biasanya karena hilang indera penciuman, padahal hanya merasa flu seperti flu biasa begitu ya Pak Ridho ya? Iya, memang rasanya bukan kayak flu biasa sih. Karena memang agak berat kepalanya wow sekali sampai nggak bisa tidur gitu. Pala juga terasa berat sekali saat itu begitu ya? Dan sakit kepalanya itu beda dengan sakit kepala kita flu atau sakit kepala yang pernah saya rasakan. Dia sakit kepalanya kayak ditusuk dengan tempo tertentu gitu. Mungkin per 4 detik muncul, 4 detik lagi muncul, 4 detik lagi muncul, kayak diketok 4 detik, ini kayak gitu. Dia ada temponya gitu. Dan itu barusan saya rasakan. Baik, masih terasa hingga hari ini begitu ya? Iya, tapi ya gitu, tiap orang itu beda ya gejalanya. Ya? Jadi nggak bisa disamakan gejala yang saya rasakan dengan gejala orang lain. Tapi hilangnya penciuman dan perasa itu gejala yang paling umum dan paling awal serta paling ringan katanya. Jadi harus segera diketahui. Baik. Nah, ketika Pak Ridho sudah mengetahui begitu ya, sepertinya ini adalah saat ada gejala-gejala terpapar COVID-19 begitu. Lantas bagaimana Pak Ridho menyampaikan kepada keluarga, dan pastinya kita juga ingin tahu begitu ya, ketika Pak Ridho terpapar lantaran istri dan anak berada pada satu tempat yang sama, pada satu hunian yang sama. Ini apakah langsung memutuskan untuk isolasi mandiri terlebih dahulu sebelum hasil swab keluar atau bagaimana? Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya setelah jeda berikut, tetap bersama kami.